Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup yang Tuhan inginkan dari setiap kita adalah kehidupan yang berjuang. Karena dengan tegas Alkitab berkata, hai pemalas, belajarlah dari semut. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang malas dan tidak berbuat apa-apa, cepat menyerah, cepat putus asa. Karena pada dasarnya Tuhan memberikan semangat buat setiap kita untuk masuk dalam kehidupan yang berjuang. Bahkan di Taman Eden sekalipun Tuhan memberi perintah kepada Adam untuk bekerja, mengusahakan, dan taklukkanlah segala sesuatunya. Apatah lagi di muka bumi yang penuh dengan air mata dan cucuran keringat ini. Setiap kita harus berjuang untuk mencapai yang terbaik. Nah, pertanyaannya, berjuang untuk apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus berjuang untuk kuat dan setia. Tahukah saudara bahwa keselamatan adalah anugerah? Kita tidak perlu berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Kristus sudah berjuang buat kita. Dia curahkan darah, dia naik dari kayu salib sampai tetes darah yang penghabisan dia berikan buat kita. Karena itu di atas kayu salib ada proklamasi yang paling luar biasa dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Ketika Kristus berkata, sudah selesai. Semua harga dosa, semua harga penderitaan, semua harga sakit penyakit kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Itu berarti barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu berjuang untuk keselamatan kita, tetapi yang paling penting kita harus berjuang agar kita tetap kuat dan setia, supaya kita tidak dipengaruhi dengan tawaran-tawaran dunia ini, supaya kita tidak goyah di tengah tentangan dan segala masalah-masalah kehidupan, supaya kita tetap kuat dalam iman dan setia dalam pengiringan kita kepada Kristus. Karena pada dasarnya iblis mau datang dengan godaan-godaan dan cobaan-cobaan, tetapi Alkitab dengan tegas berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Berarti kita harus berjuang untuk kita tetap kuat dan setia. Yang kedua, kita harus berjuang untuk selalu menjadi pelaku firman. Karena Alkitab berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Karena Alkitab berkata, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana. Tetapi orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang-orang yang bodoh. Berarti Tuhan mau kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi yang pertama, kita harus berjuang untuk kuat dan setia. Ingat, kita tidak berjuang untuk keselamatan kita, karena keselamatan adalah anugerah, tapi kita berjuang agar kita tetap kuat dan setia. Yang kedua, kita berjuang untuk kita selalu dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Yang ketiga, kita berjuang supaya kita selalu menjadikan Yesus yang nomor satu. Karena Alkitab dengan tegas berkata, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Berarti kalau kita jadikan Yesus yang nomor satu, maka segala berkat, anugerah, kasih karunia, kuasa Tuhan akan dicurahkan dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Jadi yang pertama, kita harus berjuang agar kita tetap kuat dan setia. Yang kedua, agar kita selalu dapat menjadi pelaku firman. Yang ketiga, kita harus berjuang untuk menjadikan Yesus sebagai yang nomor satu. Yang keempat, kita harus berjuang
untuk terus menyalibkan daging. Karena selalu saya katakan ini musuh terbesar kita bukan lagi setan, karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Lalu kalau sudah bertanya siapa musuh terbesar kita, daging kita, hawa nafsu dunia kita, itu yang seringkali berjuang menghancurkan hidup kita. Karena itu hidup Kristen setelah kita bertobat dan lahir baru, tidak otomatis kita mampu mengalahkan dan menyalibkan daging. Kita harus berjuang supaya daging hilang kuasanya. Alkitab berkata supaya manusia daging kita semakin merosot, supaya manusia batinnya kita semakin diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya. Dan yang kelima, kita harus berjuang agar kita selalu melangkah dalam iman. Karena Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Paulus dengan tegas berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru kebanggaan dan kebahagiaan hidup Kristen waktu kita tidak lagi melangkah dengan kekuatan kita, kita tidak lagi melangkah dengan berbagai logika kita, tapi kita melangkah dalam iman. Baru logika, kekuatan dan segala satunya menyertai. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita taruh logika di depan iman, kita taruh kekuatan di depan iman, maka rusaklah segala sesuatunya. Tapi setelah iman kita pakai logika dan kemudian pakai kekuatan dari Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang berjuanglah. Ini penting sekali. Ini panggilan untuk setiap orang-orang muda, kita harus berjuang. Untuk setiap ibu-ibu rumah tangga kita harus berjuang. Untuk setiap pengusaha kita harus berjuang. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita mulai kebaikan-kebaikan Tuhan lebih dahsyat lagi, kita harus terus berjuang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang berjuanglah, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan 33 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tangan mula mereka, pada kaki-kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa-bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda, katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tangan-Mu dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Berjuanglah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang berjuang. Nah, pertanyaannya, kalau kita bicara perjuangan, apa modal perjuangan setiap anak-anak Tuhan? Bagaimana anak-anak Tuhan berjuang? Apakah dengan cara dunia, mengandalkan uang, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, modal perjuangan setiap anak Tuhan yang pertama, kerendahan hati dan ketulusan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah ajarkan kerendahan hati akan mendahului kemuliaan, sementara tinggi hati mendahului kehancuran. Berarti kalau kita mau berjuang, modal kita yang paling utama adalah kerendahan hati dan ketulusan. Karena di mana Tuhan lihat kerendahan hati dan ketulusan, maka Tuhan akan perintahkan kemenangan yang gilang gemilang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan berjuang kalau kita mengandalkan kekerasan dan kemampuan diri. Tetapi kalau kita mengandalkan kerendahan hati dan ketulusan, pasti berkat Tuhan, mujizat dan kuasanya akan dicurahkan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang kedua, modal perjuangan setiap anak-anak Tuhan adalah
pemahaman yang benar tentang Tuhan. Itu dulu. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka tidak ada gunanya semua perjuangan kita, karena kita gampang diombang-ambingkan. Itu sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ini dia. Kita harus mengenal Dia dengan betul. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan goyah, kita tidak akan takut, kita tidak akan kompromi, dan kita tidak akan mudah kecewa. Yang ketiga, modal perjuangan setiap anak Tuhan adalah pandangan lurus ke depan. Jangan lihat kiri kanan, jangan bersaing sama siapapun, jangan berkompetisi dengan siapapun, tapi arahkan pandangan kita kepada upah, arahkan pandangan kita kepada garis finish. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau aku petinju, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Paulus berkata, kalau aku seorang pelari, aku berlari untuk mencapai tujuan. Seorang pelari, kalau dia lari, dia tidak peduli sepatu merek apa yang dipakai oleh orang-orang di sekitarnya. Dia juga nggak peduli dengan orang di sekitarnya pakai baju apa, merek apa, bagaimana model larinya. Tetapi seorang pelari akan pandang lurus ke depan dan garis finishnya, dan dia harus mencapai sana yang paling cepat. Itu sesederhana itu. Jadi model perjuangan setiap anak Tuhan, yang pertama kerendahan hati dan ketulusan, yang kedua pemahaman yang benar tentang Tuhan, yang ketiga pandangannya lurus ke depan, yang keempat sukacita di tengah segenap dan setiap tantangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam setiap perjuangan pasti ada masa-masa yang sukar, pasti ada saat-saat yang menyakitkan dan mengecewakan. Tetapi selama kita bersukacita, kita tahu firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena kita tahu persis bahwa di balik setiap tantangan kita ada kemenangan-kemenangan dahsyat yang Tuhan persiapkan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi, sehingga kami tidak menjadi orang-orang percaya yang lemah dan mudah putus asa, tapi kami berjuang terus untuk hidup dalam kehendak Tuhan, tetap kuat dan setia, selalu menjadi pelaku firman, menjadikan Yesus yang nomor satu, menyalibkan daging dan segala keinginannya, serta selalu melangkah dalam iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya.